Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Remy Mardani dari kelompok 10. Sekarang saya berada di perusahaan otobus yaitu PT SJM Trans. Sekarang saya bersama Pak Alwan. Pak Alwan kedudukannya sebagai apa? Di sini saya sebagai kepala operasional. Oke. Sudah berapa lama nih Bapak kerja di sini? Terus berapa lama juga Bapak merangkap menjadi kepala operasional ini? Kalau untuk bekerja kurang lebih di 4 tahun. Fokus kita di kepala operasional itu berjalan di 2 tahun sekarang sih. Oke. Tantangan apa nih yang lagi dihadapi oleh perusahaan saat ini, kayak seperti lebih isu global, globalisasi, perubahan iklim, terorisme, demografi, atau semuanya barengan nih Pak? Terfokusnya sekarang globalisasi lebih kayak mencakup ekonomi sih ya. Iya. Karena sekarang ekonominya lagi gak stabil, otomatis berpengaruh ke kita. Iklim juga, perubahan iklim juga berpengaruh karena kita bergerak di bidang jasa, yaitu jasa transportasi, terkhusus bis pariwisata. Kalau misalkan iklimnya lagi kurang baik, orang kan yang punya rencana mau jalan-jalan, refreshing, apalagi ke tempat-tempat terbuka seperti kayak ke Puncak, terus kayak ke Ciwidey, ke Anyer. Kalau iklimnya sekarang lagi kurang bagus nih, hujan terus, itu nggak sedikit sih yang cancel, banyak banget yang cancel. Berarti lebih kayak misalnya kalau cuaca bagus tuh kayak lebih banyak peningkatan di penggunanya ya, konsumennya. Ya betul. Kalau itu sih momentumnya emang banyak juga ya, maksudnya nggak karena cuaca bagus doang. Kayak misalkan liburan sekolah. Cuma kalau untuk saat ini yang kita rasain ya, perubahan iklim apalagi sekarang lagi musim hujan, agak kurang tuh kalau untuk tujuan-tujuan kayak ke Bandung, ke pantai itu kurang. Terus kalau untuk di yang pertama tuh tadi globalisasi. Iya, globalisasi. Nah, itu kalau misalkan mencakup ekonomi, itu juga sangat berpengaruh. Sekarang kan ekonomi lagi nggak stabil, otomatis orang Gak minat lah buat liburan. Belum minat untuk liburan karena mungkin ada kebutuhan buat sehari-hari dulu, kebutuhan untuk sekolah dulu. Kalau kebutuhan untuk di rumah udah terpenuhi, kebutuhan untuk biaya sekolah udah ada, baru mereka bisa kayak rencanain buat jalan-jalan. Berarti tantangan terbesar tuh lebih ke globalisasi ya, globalisasi sama perubahan iklim ya. Iya betul. Oke. Di sini tuh ada nggak sih standar operasional atau SOP itu? Kalau ada tuh boleh nggak sih kita tahu tentang penerapannya? Kalau SOP itu udah pasti ada. Kalau untuk penerapannya tergantung dari individunya masing-masing sih. Jadi kan beda-beda. Kayak saya sebagai kepala operasional harus bisa memanage semua yang ada di sini. Baik itu nanti karyawannya, dari segi kebijakan dan peraturannya. Terus kalau misalkan, ini kan di sini kan gak cuma saya aja. Iya. Ada montir. Nah montir SOP-nya mereka harus mempunyai skill. Bagaimana dia harus bisa menangani kalau misalkan mobil itu atau unit itu ada kendala. Bahkan kalau emang bisa, dia tuh harus bisa mendiagnosa sebelum terjadinya mobil mogok. Sekiranya nih bakal mogok, nah dia harus bisa mendiagnosa, jadi mencegah biar tidak terjadi mogok di jalan. Terus kalau misalkan buat supir sama kenek, SOP-nya pertama ya, kalau untuk supir mereka harus dilengkapi dengan SIM, tidak boleh mengendarai secara ugal-ugalan, terus harus tahu jalan juga karena kita bergerak di bidang jasa terkhusus pariwisata. Jadi mereka tuh harus tahu tempat-tempat wisata. Apalagi kalau misalkan kayak zaman sekarang lagi viral-viralnya nih, kayak kemarin tuh Aljabar, mereka harus tahu nih jalan ke Aljabar tuh kemana gitu, harus banyak relasi juga. Kalaupun mereka nggak tahu, mereka harus bisa tanya, terus nyari tahu juga gitu kan. Terus kalau untuk co-driver atau kenek, mereka harus bisa ngerawat unit gitu kan, harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah buat customer. Jadi kalau misalnya kayak customer ada kebutuhan ngambil barang di bagasi, dia tuh harus bukain bagasinya, terus harus bawain barang kalau misalkan emang itu berat gitu. Terus tuh kalau untuk jam operasional di PO ini nih, jadi jam berapa ke jam berapa nih? Kalau untuk di wisata sebetulnya kalau untuk jam operasional itu
nggak ada jam operasional ya sebetulnya gitu kan. Kita sebagai kepala operasional kita harus terus aktif, harus terus mantau karena unit juga nggak bisa kita prediksi. Jadi tujuannya nggak tahu tujuannya itu nggak nentu gitu kan, hari ini misalkan jalan ke Banten, besok jalan ke Bandung. Nah nanti kalau misalkan ada apa-apa kan harus tetap koordinasi ke kita sebagai kepala operasional. Kalau untuk supir sih biasanya jam operasionalnya, jam dia kerja itu tergantung dari permintaan customer juga. Misalkan customer berangkatnya itu biasanya habis subuh, mau gak mau supir harus datang ke sini jam 2 malam sama connect tuh. Nah mereka nyalain mobil, ngecek dulu mobil tuh harus dipastikan dalam keadaan baik. Jadi mereka cek dulu tuh, meskipun kemarin-kemarin sebelum berangkat itu udah dicek. Nah malamnya sebelum berangkat juga harus dicek lagi, baik dari audionya, terus dari AC-nya. Sekarang kan udah pakai AC semua. Nah menjaga nanti ada kendala harus dicek dulu, makanya jam 2 harus datang. Jadi nanti dicek, apalagi kalau misalkan penjemputannya jauh. Jadi jam 2 datang, mobil dipanasin, dicek semua, jam 3 berangkat. Nanti diusahain di lokasi penjemputan tuh 1 jam sebelum keberangkatan harus sudah stay. Ya itu kalau misalkan berangkatnya habis subuh. Nah, itu kan kondisional ya. Kalau misalkan tamunya pengen berangkat jam malam nih, jam 1, otomatis ya jam 10 mereka harus datang ke sini, cek unit, terus berangkat. Dan untuk kepulangannya tergantung juga nanti dari tujuannya. Kalau misalkan dalam kota, kalau misalkan tujuannya kayak Taman Mini, Ragunan, Ancol karena deket gitu kan, biasanya masuk garasi jam 8. Nah setelah itu kalau untuk supir bisa istirahat, kalau connect ya tugasnya tadi ngerawat mobil, bersihin, terus kayak ngecek lagi, laporan ke montir kalau emang ada kendala. Kalau keluar kota biasanya masuk ke garasi itu jam 12 malam. Kalau kalau supir nih sebelum berangkat tuh pasti ada kayak buat pengecekan kesehatan atau apa nggak sih ya? Kalau itu udah pasti sih, tapi nggak kontinu setiap hari kita tanya sebelum keberangkatan. Karena dari supirnya sendiri kalau mereka nggak memungkinkan untuk kerja, untuk bawa unit, biasanya ketika kita info besok ada jalan nih, jemput di mana, tujuan kemana, mereka langsung balas, mohon maaf Pak, kita nggak bisa jalan karena sakit atau ada urusan keluarga. Nah bahkan sebelum kita info juga kalau emang mereka nggak memungkinkan untuk kerja, biasanya laporan ke kita. Jadi mengantisipasi kalau misalkan nanti kekurangan supir, kita bisa prepare dari jauh-jauh hari. Ya tuh ada nggak sih aturan yang nggak tertulis di tempat ini? Kalau aturan tidak tertulis pastinya sih ada ya, kayak tata krama, attitude, terus kayak perilaku baik, itu harus dimiliki semua karyawan di sini meskipun tidak tertulis ya. Misalkan kayak supir kayak connect, ketika mereka bawa tamu, aturan tidak tertulisnya seperti mereka harus sopan, harus santun gitu kan, harus tegur sapa yang baik, biar kayak tamu tuh nggak canggung gitu kan. Kadang ada tamu atau misalkan customer, mereka udah kebelet pipis tapi malu kalau ngelihat supirnya diem aja. Kadang ada juga yang takut, supirnya takut cemberut terus gitu kan. Nah aturan tidak tertulisnya mereka harus murah senyum, harus sopan gitu kan, harus bisa tegur sapa sama customer biar mereka tuh ngerasa nyaman, nggak canggung. Apalagi kita bergerak di dunia jasa, ya itu sih kita tekanin sopan santun, tata krama yang baik, biar memberikan kenyamanan kepada customer sih. Berarti perusahaan itu bisa mengedepankan budaya-budaya ya buat ini. Tentunya sih pasti. Untuk pengambilan keputusan dari perusahaan ini tuh memakai analisis data atau ada keputusan yang datang dari intuisi dan pengalaman para pimpinan ya? Baik, untuk pengambilan keputusan sebetulnya beragam. Cuma kebanyakan kita fokus pakai data sama analisis. Contohnya kita pakai data yang kita dapat dari customer. Misalkan yang dulunya nih unit SJM tuh kita nggak ada unit yang pakai strobo, aksesoris gitu kan, lampu-lampu, pakai telolet, pakai basuri itu dulu nggak ada. Cuma karena banyak permintaan dari customer, Pak,
unitnya ada teloletnya gak, ada basurinya gak. Nah kita masukin nih, oh permintaan customer seperti ini. Ternyata nggak 1-2 orang yang minta pakai telolet, biar katanya unitnya tuh nggak plet-plet banget gitu kan, biar kelihatan bagus kalau malam pakai strobo, terus di jalan tuh biar nggak jenuh, ada teloletnya. Nah kita pakai data-data yang dapat dari customer, baik itu berbentuk kritikan atau saran. Nah kita salah satunya pengambilan keputusan dari data sama analisis itu sih. Berarti perusahaan itu memakai rational model sih untuk mengambil keputusan tuh, kayak menganalisis data Baik. untuk kemajuan perusahaannya. Betul. Di dunia kerja kan pasti nggak lepas dari konflik ya Ayah. Biasanya nih perusahaan tuh menggunakan gaya apa untuk menyelesaikan masalah ini? Lebih kayak menghindarkah, mengalah, bersaing, mencari titik tengah, atau justru berkolaborasi bareng-bareng? Konflik dalam bentuk apa nih? Internal apa eksternal? Lebih ke internal dulu sih. Kalau internal, emang sih kita gak lepas dari konflik ya, terkhusus mohon maaf saya sebagai kepala operasional banyak selisih pahamnya tuh sama connect sama supir. Nah mungkin untuk penyelesaiannya kita lebih kayak nyari titik tengah. Titik tengahnya baiknya seperti apa? Soalnya kalau misalkan kita mengalah, kita gak mungkin juga gitu kan punya rasa kayak kesel ke satu karyawan tuh karena kita hidup bareng-bareng di sini, kita bentar-bentar ketemu karena kita perlu kolaborasi juga. Ya kita berarti penyelesaiannya dengan kita nyari jalan tengahnya. Dengan kita kolaborasi juga sih sebetulnya. Dengan kita kolaborasi juga, kita kumpulin titik tengahnya seperti apa. Biar enak ke kita, biar enak ke customernya juga, biar enak ke karyawan yang tadi punya masalah sama kita. Oke, berarti penyelesaiannya itu dengan gaya kompromi ya. Jadi kayak misalnya kalau ada masalah tuh selalu mencari titik tengah gitu untuk menyelesaikan. Nah betul, biar nanti sekalinya ada masalah terus dipecahin plong gitu kan, tinggal nanti bikin masalah lagi. Jadi sama-sama enak ya Ayah? Baik ya. Oke, kalau lihat perkembangan usaha sekarang ya Ayah, menurut AA nih perusahaan A tuh lagi ada di startup gitu, lagi masa memulai lah, terus apa di growth phase gitu, lagi masa pertumbuhan, atau lagi di harvest phase, sedang memanen kayak lagi di atasnya lah AA, lagi udah sisa ngambil keuntungan, atau AA lagi di chase stage gitu, lagi ada lagi di penurunan. Kalau lihat kondisi sekarang sih jujur kita lagi ada di fase penurunan ya. Karena pertama kita udah banyak saingan gitu kan, udah banyak saingan. Terus kalau boleh dibilang kita tuh telat peramajaan. Jadi unit-unit orang tuh sekarang unitnya bagus-bagus, unitnya tahun-tahun muda. Ya kalaupun di kita juga sebetulnya tahunnya masih muda. Cuma kalau untuk tipenya kan sekarang udah ada Jetbus 5 tuh. Nah kita masih pakai Jetbus 3. Terus karena sekarang unitnya banyak juga, ya customer pintar-pintar milih. Oh di SJM gak ada Jetbus 5-nya. Yang tadinya sering pakai kita, karena mereka penasaran pengen nyoba unit baru dengan tipe Jetbus 5, maka beralihlah ke PO lain. Ditambah kalau sekarang kan banyak banget tuh PO-PO atau perusahaan-perusahaan otobus tuh. Jadi sekarang tuh yang saya rasain ya lagi di fase penurunan. Selain itu juga kita dihadapkan dengan kebijakan pemerintah yang melarang study tour gitu kan. Jadi sekolah-sekolah tuh sekarang banyak ketakutannya kalau misalkan mereka tetap harus jalan study tour, takut nanti disanksi lah gitu kan. Terus takut nanti orang tuanya ngerasa keberatan, terus memviralkan, tiba-tiba nanti rame di medsos, atau nanti disidak sama KDM. Nah itu, jadi sekarang sekolah-sekolah tuh yang biasanya rutin setiap tahunnya pakai unit kita ke Jogja, ke Bali. Nah tahun ini nggak dulu nih. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa kembali normal lagi gitu kan. Jadi masa penurunan tuh emang benar-benar sedang turun ya? Ya, sekarang sedang turun. Cuma kita lagi coba berinovasi lah ya, supaya tetap stabil gitu kan. Karena mungkin kita juga masih banyak kebutuhan di samping kita nyari keuntungan atau nyari benefit juga. Kita kan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita tutupin gitu kan. Ada karyawan-karyawan yang harus
kita kasih kerjaan gitu kan, ada keluarganya yang nunggu. Oke. Pemicu stres nih di tempat kerja nih. Biasanya di tempat kerja kan kayak ada banyak orang yang kayak terlalu over lah ya, terlalu stres gitu sama kerjaannya. Apa sih pemicunya gitu di perusahaan ini tuh yang membuat karyawannya tertekan? Apakah target tinggi, beban kerja, perubahan sistem, atau mungkin ada hubungan antar tim? Kalau yang memicu stres pasti ada lah ya. Apalagi yang tadi saya bilang, sekarang kita tuh lagi di fase penurunan gitu kan. Terkadang ada beberapa karyawan yang nggak ngerti keadaan sekarang. Mohon maaf, kayak misalkan supir, kenek, mereka yang biasanya dalam seminggu tuh keluar atau jalannya 3 hari, seminggu itu 3 kali atau 4 kali. Sekarang jalannya paling seminggu sekali, kadang 2 kali. Nah dia kadang tiba-tiba, Dor gimana sih? Ini nggak ada jalan. Nah padahal kita udah berusaha nih, gimana caranya mobil ini jalan, dapat customer. Cuma kan kondisi sekarang persaingan banyak, orang juga boro-boro mau mikirin jalan-jalan gitu kan. Nah kadang itu yang memicu kita jadi stres gitu kan. Jadi banyak pikiran. Selain itu juga ya kita juga punya target, kita punya kebutuhan yang harus terpenuhi. Ya salah satunya dengan cara mobil ini jalan, kita dapat penghasilan, kita bisa nutupin kebutuhan tadi. Nah karena sekarang lagi ada penurunan, ya mau gak mau ya kita harus bisa memutar otak lah. Mudah-mudahan ya dari karyawannya, dari supir, kenek, ya mereka bisa mengerti keadaan sekarang gitu kan. Terus mudah-mudahan juga di fase penurunan ini gak berkelanjutan terus-menerus gitu kan. Mudah-mudahan balik normal seperti biasanya lagi gitu. Tentang keberagaman di perusahaan inilah, bagaimana sih keberagaman atau diversity di tempat kerja ini? Apakah karyawan terdiri dari berbagai suku, agama, ras, golongan, atau jenis kelamin lain, usia, atau mohon maaf nih ya, tempat perusahaan itu membuka peluang nggak sih untuk pekerja disabilitas untuk bekerja di sini? Baik, sebetulnya sih kalau di perusahaan lain itu beragam ya. Kalau untuk pekerjanya, cuma kalau di sini itu semuanya laki-laki. Supir udah jelas pasti laki-laki, kenek juga sama. Security kedua-duanya sama, pasti tempat lain juga sama laki-laki. Cuma kalau di tempat lain kan kebanyakan kalau untuk admin atau bagian pemasaran itu perempuan. Nah kalau di sini pemasaran laki-laki, terus bagian keuangan laki-laki, kepala operasional laki-laki gitu kan. Terus kalau untuk peluang bagi disabilitas itu sebetulnya kalau untuk connect sama supir itu kemungkinan belum. Tapi kalau misalkan mau coba di bagian pemasaran, karena mungkin job desk-nya mereka nggak di lapangan nih, cuma duduk di kantor nyari customer, negosiasi, interaksi dengan customer, mungkin kayak follow up, share info. Nah itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk peluang kerja disabilitas di bagian supir, kenek, atau bagian security ataupun montir itu kayaknya belum, karena mungkin kerjaannya yang berat juga sih. Kalau untuk usia nih kalau untuk usia perbandingannya tuh gimana ya? Baik, kalau untuk usia sih sebetulnya gak ada patokan sebetulnya. Tapi ya kita fokuskan dulu, kita bisa menerima pekerja itu ya umur 19-20 sampai umur 60 tahun. Apalagi kalau misalkan supir, kita kayak teliti banget lah kalau misalkan milih-milih supir. Tapi sekarang juga kita masih mempekerjakan supir yang umur 50, tapi dengan catatan mohon maaf ya nggak pikun, terus nggak kayak mohon maaf matanya masih sehat, pendengarannya masih sehat. Soalnya itu berpengaruh banget kalau misalkan bawa kendaraan, karena sangkut pautnya sama bawa nyawa gitu kan. Jadi ya hal kecilnya mohon maaf kalau misalkan supirnya bermasalah dari pendengarannya, terus kayak diparkirin sama keneknya yang seharusnya dia ke kanan tapi nggak dengar, yang seharusnya berhenti dia tetap mundur gitu kan. Jadi makanya kita harus benar-benar kayak teliti sih kalau misalkan
memilih supir atau karyawan gitu. Kecuali kalau misalkan bisa kerja di bagian marketing, punya skill di bagian kayak promosi, pemasaran. Kalau emang di sini ada peluang bisa. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Ayah tentang teknologi nih, teknologi untuk berkomunikasi. Teknologi apa aja sih yang dipakai perusahaan gitu untuk berkomunikasi? Contohnya ada email, website, media sosial, atau punya aplikasi sendiri, atau memakai marketplace gitu kayak seperti Shopee yang lain-lain gitu. Apa ada yang lain gitu? Kalau alat komunikasi atau alat teknologi yang kita pakai, kalau misalkan kita koordinasi sama kru, kita sebagai orang kantor dengan mereka yang ada di lapangan, baik itu supir, kenek, mungkin menggunakan handphone via WhatsApp gitu kan. Tapi kalau untuk di bagian promosi, pemasaran, kalau untuk sekarang kita mungkin berfokus pemasaran di pakai TikTok, Instagram. Terus kalau untuk follow up mungkin difokuskan di WA gitu. Paling kedepannya ada inovasi baru nggak sih buat itu? Kalau inovasi udah pasti ya. Soalnya yang sekarang website yang ada di, mohon maaf ya, di Google gitu kan, itu sebetulnya bukan kita yang pegang. Yang tadi saya bilang, saya di sini baru fokus di 2 tahun, itu yang pegangnya pengurus yang lama. Nah mungkin untuk kedepannya website kita akan bikin baru, kalau emang itu masih bisa diambil kita perbaharui. Terus kayak konten-konten promosi, nah itu sebetulnya masih banyak kekurangan lah. Tapi itu ada planning ke depan, mudah-mudahan sih promosinya makin baik gitu kan, pelayanannya bagus di SDM tuh, biar menunjang pemasaran juga sih. Baik sih, segitu aja pertanyaan dari kami ya. Baik. Makasih juga buat meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada kami. Maaf kalau ada salah kata juga ya. Baik, terima kasih juga. Baik, begitu saja teman-teman. Saya Remy Mardani dari kelompok 10 pamit undur diri. Terima kasih.